Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia dari kelas B6 dengan NIM 1412-0220-114 akan memaparkan hasil literatur review saya dengan topik pembahasan kualitas lingkungan air parameter kimia nitrat dengan gangguan kesehatan. Adapun abstraknya terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pendahuluannya, penggunaan air tanah sebagai sumber air minum banyak digunakan oleh mayoritas penduduk di pedesaan. Salah satu permasalahan utama air tanah adalah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan dari kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian dengan penggunaan pupuk nitrogen dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi senyawa nitrat dan nitrit pada air. Metode yang dilakukan adalah dalam bentuk literatur review, di mana pengumpulan literatur review melalui Google Scholar dan Elsevier dengan kurun waktu 3 tahun terakhir. Dari 6 penelitian, jurnal yang digunakan 5 diantaranya jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Hasilnya, berdasarkan 6 penelitian didapatkan bahwa kesehatan air mempengaruhi kesehatan hidup manusia, yang dimana bergantung erat pada kualitas air dan juga tidak terlepas dari lingkungan fisika dan kimia. Kesimpulannya, dari ke-6 jurnal yang telah saya ambil, analisis kualitas air berdasarkan parameter kimia dengan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran air berasal dari berbagai aspek. Tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk mengetahui gangguan kualitas air terhadap kesehatan dan gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran air. Hasil dan pembahasan berdasarkan jurnal yang pertama itu tujuannya dilakukan penelitian untuk memahami tingkat kontaminasi air tanah oleh fluorida dan nitrat, serta potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia, terutama dalam konteks pembentukan enamel gigi dan masalah kesehatan yang terkait dengan konsumsi air yang terkontaminasi. Metode yang digunakan adalah pengambilan sampel acak. Hasilnya, tingkat risiko kesehatan non-karsinogenik yang ditimbulkan oleh kedua paparan air tanah tersebut menunjukkan nilai bahwa kedua paparan tersebut tidak menimbulkan risiko yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Jurnal internasional yang kedua itu hasilnya dalam jurnal ini adalah mengidentifikasi sumber polusi nitrat pada air tanah dangkal, menganalisis dinamika nitrat dalam sistem perairan, mengevaluasi risiko kesehatan manusia terkait dengan polusi nitrat, serta menyediakan referensi penting untuk studi tentang pencemaran dan risiko kesehatan manusia di wilayah serupa lainnya. Metode yang digunakan adalah sampling dan analisis. Hasilnya, pencemaran nitrat di air tanah dangkal kemungkinan besar berasal dari sumber buatan, seperti limbah industri, pupuk pertanian, serta kotoran manusia dan hewan. Adapun jurnal internasional yang ketiga, tujuannya yaitu menyediakan data lokal, mengidentifikasi risiko dan kerentanan tertentu terkait kualitas tanah, serta menyoroti perlunya tindakan pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai masalah kualitas air tanah secara global. Metode yang digunakan adalah analisis physicochemical parameters. Hasilnya, evaluasi risiko kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 40% sampel di Newi dan 80% sampel di Auka melebihi kisaran risiko kanker yang diperbolehkan. Studi ini mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara berbagai kontaminan dalam air tanah, menyoroti sifat pencemaran air tanah yang saling terkait. Adapun jurnal internasional yang keempat, tujuannya itu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana isu nitrat dalam air dipresentasikan dalam media dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan pembuat kebijakan. Metode yang digunakan adalah data perspektif. Hasilnya, analisis wacana media dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan bahwa pandangan yang disajikan media cenderung memecah belah dan belum tentu mencerminkan opini publik secara keseluruhan. Terdapat potensi implikasi terhadap pembuatan kebijakan, di mana penting untuk jurnal internasional yang kelima, tujuannya itu untuk menyelidiki hubungan antara paparan nitrat dan nitrit dalam air minum dengan risiko kanker, serta
untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memahami beban kesehatan yang sebenarnya dari kontaminasi nitrat pada air dan untuk mendukung kebijakan publik yang melindungi kesehatan manusia. Metode yang digunakan adalah literatur review. Hasil dari jurnal ini adalah hubungan antara kontaminasi nitrat dan nitrit dalam air minum dan risiko kanker, dengan fokus khusus pada nitrat dalam kaitannya dengan kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak nitrat dan nitrit dalam air minum terhadap kesehatan manusia, khususnya dengan fokus pada hubungan dengan kanker. Jurnal yang terakhir itu ada jurnal nasional. Tujuannya untuk mengevaluasi tingkat risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pajanan dan nitrit pada air tanah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi risiko kesehatan yang terkait dengan pajanan senyawa nitrat dan nitrit dalam air tanah di wilayah pertanian. Metode yang digunakan adalah pengambilan sampel. Hasilnya, studi tersebut menemukan bahwa kadar nitrat dan nitrit dalam air tanah berada di bawah standar yang disyaratkan, dan risiko kesehatan non-karsinogenik yang ditimbulkan oleh paparan tersebut sangat kecil. Penelitian ini juga menyoroti dampak kegiatan pertanian, khususnya penggunaan pupuk nitrogen terhadap kontaminasi air tanah dengan nitrat dan nitrit. Sekian